Halo semua, kembali lagi di segmen Toko Inspirasi. Yeay. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Daniel, saya Ruth, dan kami sudah kedatangan narasumber di sini, yaitu yang terhormat Bapak Maurits selaku guru agama Kristen di sini. Yeay. Jadi kita mau nanya-nanya nih ke beliau karena beliau mendapatkan beasiswa ya Pak ya. Betul, iya, S2 di Chulalongkorn di bidang apa Pak? Di iya. Sebelumnya, ya silakan Ruth. Oh ya, sebelumnya nama panjang Bapak siapa nih gitu Pak? Iya, nama saya Maurits ya. Maurits Nicholas Watimena. Biasa dipanggil Maurits. Sebelumnya Bapak apa namanya menuntut S1 di mana Pak? Di univ mana? Iya, saya S1-nya itu biologi di Universitas Diponegoro. Itu sudah. Nah, bagaimana sih Bapak akhirnya bisa terjun di dunia biologi ini dan Bapak bisa mendapatkan S2 di Chulalongkorn ini? Awalnya sih saya coba-coba ya. Kayak penjual bayi sebab seburuk gitu. Oke. Nah, itu ya karena minat saya dari SMA kayak gitu. Kebetulan dari semua mata pelajaran waktu itu termasuk dari guru biologi saya gitu, melihat sepertinya ada potensi anak ini di bidang biologi. Jadi saya diminta untuk mungkin kalau berminat boleh diperdalam gitu di biologi, dan akhirnya ya saya akhirnya menyukai gitu ya pelajaran biologi dan memutuskan untuk saya lanjut di S1 biologi. keren. Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya. Dari sekian banyak pilihan, apa yang membuat Bapak itu bertekad untuk mengejar gelar S2 di Chulalongkorn University? Iya, kalau untuk mengejar S2 itu karena saya merasa bahwa kalau S1 saja itu tidak cukup gitu ya. Saya memang cukup tertarik dengan dunia akademik gitu. Karena passion saya itu untuk mengejar publikasi, artikel gitu ya, penelitian. Jadi saya rasa ya S1 saja nggak cukup. Jadi saya lanjutkan. Mau tanya kenapa Thailand, nggak kenapa Chula? Iya mungkin juga Pak. Kenapa Bapak pilih Thailand dari kan ada Singapura, ada Malaysia gitu Pak? Kenapa Bapak pilih Bangkok? Mau jawaban serius apa enggak? Boleh, serius santai juga Pak. Iya. Kalau seriusnya ya kayak gitu, karena saya lihat bahwa Indonesia Thailand itu kan sebenarnya mirip ya geografisnya segala macam. Jadi kalau untuk bidang biologi itu penerapannya nanti gitu ketika balik ke Indonesia itu mudah gitu ya, ketimbang kalau kita misalnya ke negara-negara Eropa 4 musim begitu, karena pasti berbeda gitu ya lingkungannya, kondisinya dengan Indonesia. Kalau yang jawaban hiburannya gitu ya, karena di sini banyak hiburan ya kan. Iya, hiburan juga. Banyak kuliner enak ya kan, jajanan di Thailand ini luar biasa ya gitu. Terus ada banyak tempat yang bisa dikunjungi gitu ya. Ya itu yang saya buat tertarik. Jadi kalau misalnya saya bosan dengan lingkungan kampus, saya bisa lah jalan-jalan gitu. Nah, sekarang saya mau nanya, bagaimana rasanya Bapak beradaptasi dengan budaya dan sistem pendidikan di Thailand? Dan juga apa tantangan akademik terberat yang Bapak hadapi saat itu? Kalau untuk adaptasi sih saya betul tidak begitu berat ya. Kebetulan saya juga Kristen, untuk makanan saya tidak susah mencari makanan halal haram gitu di sini ya kan. Terus juga kalau untuk budaya saya lihat sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan Indonesia. Mungkin karena kita masih Asia Tenggara gitu ya. Jadi penyesuaiannya sebenarnya nggak begitu gimana-gimana. Mungkin ya masalah language barrier itu pasti ya, karena ya saya menemukan kalau di Thailand itu tidak semua bisa berbahasa Inggris cukup fasih gitu. Jadi memang untuk beberapa bulan pertama saya di sini itu cukup sulit untuk bisa, apalagi saya punya untuk basic Thailandnya gitu ya, tetapi kadang-kala ya masih terbata-bata gitu, masih menyesuaikan. Kalau saya harus beli ke sana sini gitu ya, itu susah. Ya paling mungkin menggunakan bahasa tubuh gitu kan, saya mau beli ini, beli itu kayak gitu kan. Itu sih paling untuk itu. Kalau untuk kendala akademik, mungkin saya lihat bahwa tantangannya adalah Chula ini memang sangat
apa ya, cukup serius gitu ya untuk masalah penelitian akademik itu. Mereka punya target yang cukup tinggi seperti itu, seperti apa ya, penelitian itu harus bisa menghasilkan luaran yang berdampak ke industri, atau misalnya harus sampai ke jurnal-jurnal internasional seperti itu. Jadi memang cukup berat, apalagi master itu hanya 2 tahun kan. Jadi harus memaksimalkan, memadatkan dalam waktu terbatas. Kalau boleh tahu nih, Bapak udah berapa tahun kira-kira di sini? Saya kesini Agustus 2023. Berarti cukup 2,5 lah ya. Oke. Selama dari 2023 sampai sekarang, ada nggak pengalaman berharga atau pelajaran hidup paling berharga yang Bapak dapetin selama tinggal dan belajar di Bangkok ini? Tentu banyak ya, karena pengalaman terutama untuk bisa bertemu dengan orang-orang baru lagi, itu dengan ya terutama dengan orang lokal ya kayak gitu. Bagaimana cara beradaptasinya tadi, menyesuaikan bahasa gitu ya, supaya tidak menyinggung atau ya supaya nyambung gitu ya bahasanya kayak gitu. Itu sih yang saya utamakan di sini. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak tetap menjaga semangat dan kesabaran setiap hari meskipun sedang menghadapi situasi yang melelahkan? Yang kita tahu ya Pak Maurits, selain menjadi mahasiswa juga adalah seorang guru di Indonesia Bangkok. Yeay, tepuk tangan dulu. Bagaimana Bapak bisa ya manage stres itu Bapak? Terima kasih. Ya tadi seperti saya bilang ya, alasan ke Thailand gitu ya karena juga salah satunya hiburan gitu. Jadi kalau memang ya capek dengan suntuk mungkin ya, suntuk dengan lingkungan belajar di kampus atau ketika mengajar kayak gitu. Ya bisa sedikit-sedikit mungkin mampir ke Pratunam ya kan, makan, belanja ya kan. Atau hiburan lain misalnya pergi ke Wat-Wat atau ke Pattaya, Wahi dan ya segala macam pantai-pantai kan banyak ya di Thailand kayak gitu. Jadi ya itu sih cara saya malas. Bapak punya tips nggak nih Pak buat teman-teman semua nih, apalagi kan sudah kelas 9, sudah di ujung istilahnya SMP gitu ya. Mungkin kita harus sudah harus bisa manage buat belajar mana buat TKA, mana buat ini gitu. Bapak ada tips nggak? Tips saya ya waktu kelas 9 sih perbanyak liburan. Itu dia. Setuju. Karena dari semua kelas ya, setiap kelas itu kan ya di kelas-kelas terakhir, kelas 6, kelas 9, kelas 12 itu kan banyak, sebetulnya lebih banyak nanti liburnya gitu ya. Dan sudah akan selesai. Lebih banyak juga rintangannya. Iya, rintangannya betul. Jadi jangan lupa untuk self care lah kayak gitu ya, healing. Kasih reward dengan diri sendiri. Kalau misalnya udah hari ini belajar TKA berapa jam gitu ya, 3-4 jam, habis itu ya apalah kalian Roblox atau apa kayak gitu. Tapi ya janganlah lama-lama juga ingat lagi kayak gitu. Tidur yang cukup, makan bergizi, berolahraga, beribadah, tidur cepat. Apa Iya, itu biasanya. Indonesia Hebat dong. Itu sih trik saya. Hashtag kamu. Oke, pertanyaan terakhir, apa nasihat yang bisa Bapak sampaikan kepada kita agar tetap sukses dan berintegrasi di masa depan ini? Ya Masukan, saran lah, nasihat. Nasihat ya ampun. ya kalau pesan dari saya sih ya tetap semangat terus, dijaga kondisinya ya, fisiknya, mental, Healingnya buang. Memang sulitnya itu adalah tenaga, waktu dan uang ya kayak gitu untuk bisa healing itu kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, carilah kesempatan, cari waktu kayak gitu. Apalagi kalian ini, kalau dulu saya kelas 9 tuh ya jangan perbanyak jalan dengan teman kayak begitu. Jadi saling jadi peer semangat gitu. Ya. Peer. Ya betul. Bukan. Jadi gitu loh. Pairing partner kayak gitu loh. Jadi mungkin belajar bareng, makan bareng, kalian kemana tidur bareng, liburan kayak gitu. Itu pesan. Kagak dong, itu Banyak orang ya, jangan cuma berdua, nggak boleh. ke villa gitu kan, tidur Ke villa. rame-rame, maksudnya rame-rame. Ya mungkin kalian Oh iya, ulangan dulu. Kupingnya tolong. kalian bareng bisa satu kelas, mau kemana kayak begitu loh, liburan
pernah belajar bareng. Kamarnya cuma satu. Iya. Ya lu juga tuh lucu gak sih? Tidur bareng gitu situ. Benar, boleh. Kayak gitu. Main bantal ya kan. Itu nasihat dari saya. Iya, nggak usah terlalu dibuat stres, tapi ya tetap belajar yang serius, yang rajin. Gitu sih. Oke. Ah, iya betul. Ya ada daerah sumber tadi tuh. Ini audiensnya terlalu berisik ya dari tadi ya. Bisa diem gak Emang sih? ada apa? Aku nonton bayaran di sini. Sumber ya. Tepangan juga. Ini ada pertanyaan dari penonton nggak? Ya mungkin ada. Oh, ya, ada. Itu sudah ya. Ada kuis nggak? Nggak ada. Oke, ya kami sangat berterima kasih kepada Mbak Moritz sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan kita. Iya. Sekarang Bapak kesibukan apa nih Pak? Kesibukannya ya saya mengajar aja sih saat ini ya kan. Itu saja. Sudah selesai tesisnya begitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih telah menonton segmen Tokoh Inspiratif kami. Saya Daniel. Saya Ruth. Sampai jumpa.